Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 20 Juli 2025. Langkah bersejarah diambil oleh Republik Ceko dengan mengesahkan undang-undang yang secara tegas mengkriminalisasi segala bentuk propaganda komunisme. Keputusan ini lahir dari desakan berbagai lembaga di Ceko, seperti Institut Penelitian Rezim Totaliter, yang menilai ada ketimpangan serius dalam sistem hukum negara mereka. Selama ini, komunisme kerap dibiarkan tanpa sanksi tegas, berbeda dengan ekstremisme lainnya yang sudah lama dianggap tindak pidana. Pada tanggal 17 Juli, Presiden Ceko, Petr Pavel, menandatangani amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan kewenangan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara hingga 5 tahun bagi siapapun yang mendirikan, mendukung, atau menyebarkan gerakan ekstremis, komunis, atau gerakan lain yang secara nyata bertujuan menindas hak asasi manusia dan kebebasan, menghasut kebencian atas dasar ras, etnis, nasional, agama, maupun kelas sosial. Dengan diberlakukannya aturan ini, segala bentuk penampilan simbol palu arit, ikon khas komunisme, pengagungan terhadap gerakan komunis, bahkan sekedar pernyataan yang mempropagandakan komunisme, kini berisiko dijerat hukum. Dalam prakteknya, pelaku dapat langsung diproses pidana, layaknya penyebar paham fasisme atau ekstremisme kanan. Reaksi keras dan latar belakang sejarah. Tak pelak, keputusan ini langsung menuai protes dari Partai Komunis Bohemia dan Moravia yang dikomandoi oleh anggota Parlemen Eropa, Katerina Koneka. Ia menuding kebijakan ini syarat motif politik dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Namun mayoritas masyarakat Ceko justru memandang keputusan ini sebagai bentuk keadilan sejarah. Mereka tak ingin pengalaman kelam masa lalu terulang kembali. Ceko memiliki luka mendalam akibat 4 dekade berada di bawah rezim komunis yang dikendalikan Uni Soviet 1948 hingga 1989. Ribuan rakyat dipenjara tanpa proses peradilan wajar, dipaksa membuat pengakuan palsu, bahkan banyak yang hilang tanpa jejak. Hanya segelintir korban yang akhirnya mendapat keadilan, sementara trauma kolektif tetap membekas. Undang-undang ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026. Banyak pihak menilai negara-negara yang pernah merasakan represi komunis seperti Ceko kini paling memahami betapa berbahayanya paham ini. Di media sosial beredar sindiran tajam saat sebagian orang di Tiongkok masih mengibarkan bendera hidup Partai Komunis. Republik Ceko justru sudah berani menyamakan komunisme dengan fasisme. Dari perspektif geopolitik, langkah Ceko diprediksi akan memperkuat isolasi internasional terhadap Tiongkok, terutama dalam forum-forum Uni Eropa. Sebagai anggota Uni Eropa, Ceko dapat mendorong kebijakan bersama yang lebih keras terhadap Tiongkok sehingga berpotensi mengganggu hubungan diplomatik dan ekonomi kedua pihak. Tak hanya itu, jika Partai Komunis Tiongkok (PKT) masih mencoba melakukan propaganda di Ceko, mereka kini harus siap berhadapan langsung dengan ancaman pidana sehingga penetrasi soft power PKT dapat semakin melemah. Dunia bersiap hadapi Tiongkok pasca komunis. Washington DC, Juli 2025. Dalam perkembangan terkini, menerbitkan laporan strategis bertajuk Tiongkok Pasca Komunisme Bersiap Menghadapi Era Pasca PKT. Laporan yang ditulis oleh Yu Mao-chun, Direktur Pusat Tiongkok di Hudson Institute, menjadi alarm penting bagi dunia internasional agar bersiap menghadapi era baru di Tiongkok setelah berakhirnya rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT). Laporan ini menganalisis secara mendalam skenario kejatuhan PKT yang dinilai semakin nyata. Faktor-faktor utama yang mempercepat potensi runtuhnya rezim antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi yang akut, populasi yang menua cepat, krisis di sektor properti, tingkat pengangguran muda yang melonjak, ketegangan hubungan dagang dengan AS dan Uni Eropa, kebijakan koerisi PKT yang justru merusak pengaruh globalnya, terutama di negara-negara berkembang. Hudson Institute menegaskan, meski PKT berkali-kali berhasil melewati krisis besar, kali ini kemungkinan runtuhnya sangat terbuka. Karena itu, dunia harus benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan, baik risiko maupun peluang yang akan muncul. Untuk menjaga stabilitas Tiongkok pasca PKT,
Diperlukan kolaborasi internasional yang intensif. Amerika Serikat sebagai pemimpin global didorong untuk memastikan transisi politik di Tiongkok berjalan damai dan terkontrol, mendorong transformasi demokrasi dan pembentukan konstitusi baru, menyusun strategi restrukturisasi keuangan nasional, privatisasi dan desentralisasi ekonomi, mengevakuasi perusahaan dan warga negara Amerika di Tiongkok, menghapus entitas bisnis Tiongkok dari sektor strategis di Amerika Serikat, mengelola aset Tiongkok di AS agar tidak menimbulkan instabilitas. Di bidang keamanan, laporan ini bahkan merekomendasikan agar pasukan operasi khusus AS siap membantu pemerintah sementara di Tiongkok demi menjaga stabilitas, melindungi infrastruktur vital, dan mencegah kekacauan sosial. Bahaya riset senjata biologis dan perlindungan HAM. Hudson Institute juga menyoroti risiko strategis dari riset senjata biologis PKT. Dunia diminta menyiapkan langkah penanggulangan secara kolektif untuk menghindari bencana yang tak terduga. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas utama selama masa transisi, terutama mencegah kekerasan sipil, perang saudara, dan aksi balas dendam politik, khususnya di 5 daerah otonomi, Guangxi, Xinjiang, Tibet, Mongolia Dalam, dan Ningxia. Hak-hak kelompok agama seperti umat Kristen dan praktisi Falun Gong juga harus dijamin guna menciptakan fondasi demokrasi yang sehat dan inklusif. Laporan Hudson Institute menjadi sinyal kuat bahwa Amerika Serikat dan sekutunya sudah sangat siap mengantisipasi jatuhnya PKT. Transisi damai dan terarah menuju demokrasi di Tiongkok menjadi kepentingan bersama demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kini, runtuhnya PKT bukan lagi sekadar skenario spekulatif, tapi ancaman nyata yang semakin dekat di depan mata. Penutup, kebijakan tegas Republik Ceko dalam mengkriminalisasi propaganda komunisme bersamaan dengan kesiapan dunia menyambut era Tiongkok pasca PKT menunjukkan satu benang merah. Pengalaman sejarah pahit telah mendorong negara-negara dunia untuk lebih waspada terhadap ideologi totaliter. Di era perubahan global yang cepat ini, hanya negara yang mampu belajar dari sejarah dan berani mengambil langkah strategis yang akan mampu menjaga kebebasan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.